Oke, hari ini kita mau bahas tentang studi in Australia nih Pak. Langsung aja gitu ya. eh Apa sih yang membuat Australia ini menjadi tujuan studi yang cukup populer nih Pak? Ini kita langsung aja ya, teman-teman Bapak Ibu. Langsung tanya-tanya nih, langsung kulik-kulik nih Pak Anton gitu ya. Iya, jadi kalau Gitu. Australia, kenapa sih pengen kita banyak orang tua itu mengirimkan anaknya itu eh, ke Australia? Bahkan Australia itu merupakan top destination dari semua negara di dunia ini, yang maksudnya yang di mana orang Indonesia itu kuliahnya di Australia. Ya, tentu yang pertama karena Australia itu letaknya negara barat yang paling dekat dengan Indonesia. Jadi ya sekitar 4 sampai 6 jam kita sudah bisa sampai ke Australia gitu ya. Dan yang kedua tentu dari kualitas universitas-universitas di Australia, yaitu Group of Eight ya, yang salah satu yang ada seperti dari Melbourne University, Australian National University, ada UNSW, terus ada University of Sydney, terus ada Queensland University, terus ada eh, Adelaide University, University of Western Australia, seperti itu. Jadi ada 8 universitas dalam Adelaide University juga tadi ya, yang termasuk dalam Group of Eight-nya Australia. Jadi dari kualitas penelitian dan pengajaran itu sangat bagus sekali, dan mereka merupakan universitas yang sudah masuk dalam top 100 bahkan top 50 in the world gitu. Wow. Dan terus ya tentu ada kesempatan bekerja di Australia ya, yaitu mereka dapat working permit kalau kita sebagai student. Oh, oke Pak. Oke, jadi melihat dari jaraknya juga ya Pak ya, yang cukup dekat gitu dengan Indonesia gitu ya. Jadi itu salah satu Daya daya tarik tarik, gitu ya, iya daya daya tarik tarik untuk. buat orang mm, tua seperti itu. oke. Nah, kalau ngomongin tentang sistem pendidikan tadi Pak Anton bilang Australia merupakan grup 8 dari apa namanya apa top gitu ya Pak ya, universitas-universitas top di seluruh dunia gitu. Apa sih yang apa ya Pak? Maksudnya kayak membedakan gitu sehingga Australia itu bisa dikatakan tuh berbeda gitu dari negara-negara lainnya. Jadi karena Australia itu kan benua ya, benuanya jadi gede banget gitu ya. Mm, Jadi saya pernah dari Sydney ke Melbourne, dari Sydney Melbourne itu sampai ke Perth aja itu jaraknya bisa sampai 6 jam ya, 6 sampai mm, 7 jam terbang seperti itu. Dan itu menurut saya dari negaranya sendiri, negara barat yang paling dekat itu dari mm. Indonesia, Western country yang paling dekat. Tentu kalau tadi Group of Eight, GO8 itu sama seperti kayak Ivy League kalau di Amerika maupun Russell Group kalau di UK. Dan terus Australia itu adalah Commonwealth dari Inggris. Jadi tentu akan membuat sistemnya itu kurang lebih sama dengan England punya, ya Oke. seperti itu. Dan mereka juga ada univ-univ yang menawarkan bahkan sampai 3 tahun kuliah ya Oh. Pak Egi. Jadi nggak sampai 4 tahun kita sudah dapat bachelor degree Oh, jadi seperti itu. 3 tahun, dalam waktu 3 tahun udah bisa dapat ini ya Pak ya, Dapat dapat gelar S1 gelar ya. gelar S1 Ya dan kalau. kesempatan Mm. untuk kerja di Australia. Oh, Itu oke yang oke. banyak orang tua bilang, ya Pak, Anda di sini kan anak saya masih bisa kerja nih, bisa dapat working permitnya sekitar 3 tahun gitu kan. Nah itu yang sehingga kalau habis itu mereka bisa ada kesempatan untuk apply PR Oh, Australia. oke. Oh, Itu jadi banyak benefitnya ya Pak ya. banyak sekali benefitnya. Oke. Nah, eh tadi kan Pak Anton sudah bicara banyak gitu tentang benefit tentang apa namanya kalau teman-teman gitu mau ambil kuliah di Australia gitu ya. Nah, apa aja sih Pak yang perlu disiapin nih? Ini mungkin buat teman-teman yang sekarang kelas 12 gitu ya, yang kelas 12 sudah mau lulus gitu ya, tahun depan sudah lulus gitu di bulan April sudah pada selesai deh kayaknya ya Pak. Apa sih Pak yang perlu mereka persiapkan gitu? Karena kan mengingat
kuliah ke luar negeri gitu ya agak beda gitu kan. Nah, apa yang mungkin perlu Bapak Ibu orang tua tahu gitu dan juga teman-teman yang ingin kuliah ke sana. Jadi kalau misalnya kita mau ke Group of Eight atau kuliah di Universitas Australia, itu jelas-jelas yang dibutuhkan IELTS Bapak Ibu. Nah, tentu IELTS yang diminta adalah 6.5 above, yang di atas 6,5. Sesudah itu ada beberapa univ yang membutuhkan SAT. Jadi kalau kita submit SAT kita, kita tidak perlu foundation lagi. Jadi seperti University of Sydney, UNSW itu memang tidak perlu maksudnya kalau kita punya SAT kita tidak perlu foundation college lagi, tetapi ada beberapa univ yang memang mensyaratkan seperti Cambridge A-level sebagai syarat masuk, seperti Melbourne University atau ANU, yaitu mensyaratkan untuk kita dari SMA ke bachelor degree itu kalau kalau tidak ada A-level ya berarti kita kalau Melu itu kan mereka punya Trinity College, berarti kita Hmm. mesti foundation dulu di sana. Tapi ada juga Group of Eight yang memang tidak mensyaratkan SAT atau tidak mensyaratkan A-level, dengan rapot nasional aja kita bisa, itu yaitu seperti Monash, UWA ya, itu juga kita submit pakai rapot nasional bisa seperti itu. Jadi Bapak Ibu tolong diperhatikan satu persatu persyaratannya, dan nanti dari Wardaya sendiri weekend kita bisa bantu seperti itu untuk pengurusan aplikasinya Nah, ya. free seperti itu. Oke, nah itu kan berkaitan dengan akademik semua ya Pak. Nah, selain apa persyaratan di bidang akademik, ada lagi nggak Pak yang mungkin karena kan ke Australia gitu ya. Nah, gimana tentang apa ya kehidupan di sana atau mungkin living cost gitu? Mungkin Jadi boleh kalau dicerita. saya ke Australia Mm-mm. kemarin, saya bilang di sana mengutamakan life balance ya. Jadi orang itu kalau di kebun atau di taman Mm-mm. gitu ya, mereka bisa sambil apa piknik gitu ya, ada juga yang tiduran gitu kan istilahnya, apa sambil baca buku seperti itu, ngobrol. Jadi menurut saya keseimbangan antara kerja sama studi itu sangat diperhatikan di sana ya. Bahkan Australia itu untuk jam kerjanya aja 37,5 jam seperti itu per minggunya. Jadi mereka benar-benar mengutamakan antara keseimbangan antara kerja dengan eh, me time-nya mereka seperti itu. Ya, jadi ini menurut saya ya bagus ya Mm. untuk kita yang memang mau bukan maksudnya bukan cuma kerja kerja kerja, tapi ini juga mengutamakan quality life-nya juga Oke, seperti itu. oke Pak. Berarti boleh part time juga ya Pak ya kalau kuliah di Part sana time. ya Jadi part waktu time. Mm-mm. kita sebagai student, kita juga bisa dapat working hours juga, bisa Mm. bekerja part time sebagai misal jadi sebagai waiter, ya ada Mm-mm. murid saya yang sebagai waiter juga, atau sebagai dia bantu di toko seperti itu. Dan itu lumayan Pak Egi. Oke. Itu satu jamnya ada yang dibayar $25 Uh. seperti itu. Kalau untuk living cost-nya itu ya memang kalau kita makan di kantinnya di universitas lah Mm. kita ngomong ya, itu satu kali makan sekitar $10. 10 sampai $15. Tapi kalau kita makan di luar seperti di mall itu bisa sampai $25. Kita ngomong dolar Iya, Australia ya, betul. dolar Australia seperti itu, sekitar 11.000 ya, seperti itu. 11 ribuan ya Ya, Pak ya 11 satu dolar ribuan. gitu. Ya lumayan lah ya. 10.000 sampai 11.000 lah, Iya. seperti itu. Oke. Ya. Tapi itu udah ini ya Pak ya. Maksudnya porsinya juga cukup gitu kan walaupun dengan harga segitu gitu. Udah Ya, udah kenyang, ya udah kenyang udah maksudnya. kenyang Mm. seperti itu. Ya, Oke, berarti itu ya Bapak Ibu dan juga teman-teman ya lumayan lah ya. Maksudnya nggak terlalu ini. Dengan dibayar juga cukup ini ya 1 jam bahkan besar sampai itu satu segitu jamnya ya. $25. Iya Kalau kita betul. 10 jam aja udah $250 Bapak Ibu.
ya. Iya. Jadi itu empat empat minggu udah $1.000 kayak gitu Eh, kan. berapa jam sih Pak kalau part time gitu Biasanya dikasih mereka kerja? mengizinkan 10 jam, Oh, 10 oke. jam kerja 7 jam per kerja ya minggunya. per minggu ya. Oh, lumayan juga ya. Jadi udah ketutup ya ininya ya. Ya at least untuk makan lah ya. Mm-mm. Untuk makan kita udah at least sehari 2 kali aja udah ketutup gitu ya. Tapi kalau ya maksudnya belum termasuk yang kayak dormitory Nah, atau itu dia kita Pak. tinggal di Mm-mm. Mm-mm. apartemen, ya perbandingannya Bapak Ibu biaya kuliah sama biaya hidup kalau di Australia, biaya kuliahnya itu sekitar kalau kita ngomong top-top univ ya, Mm-mm. itu sekitar 40.000 sampai $50.000 Australia. Nah, kalau biaya hidupnya itu sekitar eh, ya kita bisa 30.000 sampai 40.000 lah kita ngomong. Termasuk ya tergantung lifestyle-nya sih Iya betul sebenarnya Pak. itu. Jadi ya tergantung lagi gitu ya dengan kehidupannya di sana kita seperti apa, anak bapak ibu seperti apa gitu ya. Tapi kan dengan bisa part time itu kan juga bisa menambah juga ya Pak ya, maksudnya Sangat membantu sangat membantu banget ya. gitu kan. Sangat Mm, membantu sekali Bapak Ibu betul. seperti itu. Nah, terkait dengan itu kan udah ya Pak ya kayak living cost dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau terkait dengan tempat tinggal itu sendiri nih, misal kita ke kuliah ke ambillah salah satu contoh Western University Australia UA ya Pak ya. Nah, itu apakah mereka akan bantu juga Pak untuk apa mencarikan kayak tempat tinggal gitu atau mungkin kampusnya punya asrama gitu. Jadi kalau di Mm-mm. UA kemarin itu saya juga ke UA juga di Perth. Itu asramanya itu seberang-seberangan. Karena UA itu kan bagus ya. Jadi di samping danau seperti itu. Mm. Jadi menurut saya lingkungannya juga cozy banget gitu ya. Terus habis itu dia juga nearby city center ya. Mm. Jadi pusat kota, tapi tidak terlalu crowded gitu ya. Nah, terus abis itu asrama dia itu cuma seberang-seberangan dari kampusnya. Oh, oke. Jadi menurut saya sangat nyaman, sangat aman seperti itu ya. Jadi menurut saya ya kita apalagi sekarang ada penerbangan direct ya dari Jakarta ke Perth Perth ya Pak ya. langsung. Ya itu cuma 4 jaman seperti itu. Oke kan Pak Anton kemarin setahu saya keliling ini keliling kampus gitu ya di Australia ya Pak ya. Iya, saya udah keliling Heeh. sekitar berapa? 30-an kampus ya. 30 Wow, sampai 40 luar kampus di biasa. Australia. Seperti itu. Oke, jadi udah jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir gitu ya. Jadi udah tahu gitu Pak Anton apa seperti apa kondisi di sana. Atau mungkin Wardaya nanti next akan membuat editor ke Australia Oh Pak. iya, kita mau buat editor Pak Egi. Jadi di bulan April Hmm. rencananya di pas Lebaran, liburan Lebaran, kami akan membuat editor Wardah Editor Australia. Jadi rencana ini ada 3 destination yaitu Perth, Sydney atau Melbourne. Jadi ada Wow, tiga, luar tiga biasa. kota yang kita akan kunjungi. Oke. Itu. Jadi tolong dicatat ya Bapak Ibu dan teman-teman gitu kalau misalnya mau ikut editor kita nanti di bulan April gitu ya Pak. Ya, pokoknya Mm-mm. menjelang liburan 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 itu. Lebaran aja. Dan itu kami akan mulai buka pendaftarannya nanti Bapak Ibu bisa lihat di Instagram kami. Oke, jadi make sure dulu nih teman-teman Bapak Ibu kalian follow Instagram kita gitu ya atau di website kita nanti akan ada updateannya. Ya, jadi nanti Heeh. ada lecture-nya juga, terus ada kampus tour Oh seperti itu. iya, Jadi kita akan komplit lah ya. Kalau Wardaya kalau kayak kemarin ke Singapura ya Singapura, ke Pak. Hong Mm-mm. Kong itu melihat semuanya dalam-dalamnya juga. Nah, ini akan dilakukan juga untuk univ-univ di Australia. Oke, jadi ya itu ya teman-teman dan juga Bapak Ibu. Nah, terkait dengan kan biasa kalau kita ke luar negeri ya Pak, suka ada kayak culture shock gitu kan. Kita kan beda ya budaya kita, budaya di Indonesia sama di luar gitu kan. Nah, ini menurut Pak Anton gimana Pak? Maksudnya kalau misalnya nih kan banyak kan juga kan orang tua gitu pada takutnya anaknya nggak bisa menyesuaikan atau gimana gitu. Nah, menurut Pak Anton gimana Pak? Saran atau apa gitu? Tapi kalau saya Mm-mm. lihat ya sekarang ini Australia, ya Australia kan benuanya gede ya, So, populasinya sedikit gitu ya, dengan benua segitu gede,
populasinya nggak begitu banyak, akhirnya mereka juga menerima banyak orang untuk masuk seperti itu. Nah, ini saya melihat banyak orang Asia itu Hmm, sekarang pilihannya itu ya karena kita tahu ya di Amerika itu mungkin ada pertimbangan-pertimbangan karena kondisi keamanan gitu ya. betul. Jadi saya melihat ada dari negara-negara lain seperti dari China gitu ya bahkan dari Indonesia sendiri memutuskan untuk ya ini kan sama-sama negara barat gitu ya. Hmm. Jadi mereka memutuskan ke Australia aja karena dari segi keamanan tentu lebih baik ya seperti itu. Oke, jadi bisa lah ya Pak ya menyesuaikan gitu kan Iya, ya dengan jadi tidak culture tidak dengan budaya sampai yang culture shock seperti apa ya karena populasi orang Indonesia di Australia itu juga banyak betul. Bapak Ibu. Apalagi di Perth ya Pak ya. Di Perth, di Sydney, Melbourne juga itu Iya. sangat Hmm. banyak sekali orang Indonesia ya. Jadi mungkin jangan khawatir ya. Ya wajar sih kalau culture shock, tapi kan nggak yang gimana-gimana ya Pak ya. Gitu ya Iya. bisa ya. Oke. Nah, terkait dengan studi in Australia nih Pak. Kira-kira ada beasiswa apa aja yang mungkin bisa kita dapatkan gitu selaku calon mahasiswa gitu. Jadi kalau saya kasih contoh seperti UWA ya. Hmm. Jadi itu kalau kita eh, bayar 2 tahun, tapi untuk 3 tahun Pak Enggi. Oh, Tuition gimana tuh? fee-nya Hmm. kalau kita bayar dia kan kuliah 3 tahun, Hmm. kita bayar 2 tahun untuk bayar untuk apa? Untuk ke kuliah 3 tahun. Itu beasiswanya up to ya sekitar 30% ya. Oh, Gitu. lumayan Jadi juga ya. tergantung ada yang mungkin kasih potongan atau beasiswa $10.000. Itu kan lumayan banget gitu ya Bapak Ibu ya. Dan kalau kita ingat lagi Australia ini rata-rata kuliahnya itu sekitar 3 tahun. Untuk Itu S1-nya ya untuk Pak ya. S1. S1. Ya memang ada yang jurusan-jurusan yang sampai Hmm. 4 tahun. Ya tapi kebanyakan itu jurusannya adalah mereka 3 tahun. Oh. Itu. Nah, ngomongin terkait dengan Jadi jurusan nih Pak. Hmm. beasiswa Hmm. itu terus yang kedua nih Pak Egy, saya belum ini ya, Oh ya, saya oke. juga Oke, oke. kalau misalnya kita mau ke beasiswa Indonesia Maju atau LPDP itu juga bisa ya Oke. jadi itu menurut saya itu juga opportunity atau itu yang disediakan oleh pemerintah kita ya. Jadi BIM dan LPDP dan saya sendiri adalah salah satu tim di BIM dan LPDP. Dan yang kedua adalah kalau misalnya anak Bapak Ibu mau mengajukan Australian Award Scholarship Hmm. AAS ya itu juga bisa. Jadi ada murid-murid saya yang juga dapat AAS dan itu syaratnya ya jadi eh, mereka boleh kerja di negara lain selain Australia Oh, seperti oke. itu. Jadi peluang dapat beasiswa juga banyak ya Pak ya. Banyak banget. Da- Termasuk dari universitasnya Ya, oke. seperti itu. Jadi kalau untuk yang BIM tadi juga Australia juga banyak ya Pak, hampir semua kayaknya Iya, ya unipnya ya ada itu bahkan jenisnya. LPDP Mm-mm. BIM itu Australia itu negara yang termasuk yang paling top ya top Hmm. destination buat pelamar LPDP sama BIM. Oke. Oke. Nah, terkait untuk jurusan nih Pak, kalau di Australia itu biasanya tuh anak-anak tuh cenderung mereka lebih ngambil jurusan apa sih Pak? Jadi kalau Mm-mm. Australia ya tentu kalau e-commerce, Oke. computer science, bisnis, ya terus habis itu banyak kalau di Perth itu ada juga yang mau Mm-mm. ngambil mineral mining ya karena Australia itu banyak sekali pertambangan ya. Jadi kemarin Rio Tinto, nah itu atau itu banyak punya perusahaannya di Perth juga. Terus kalau eh, ada juga yang ke biologi, Hmm. yang food science seperti itu. Ya arsitektur juga itu juga terkenal juga. Ya medical school ya. Jadi termasuk juga kalau ada murid saya itu dia Hmm. melanjutkan medical schoolnya di Australia. Oh, Jadi kesempatan kalau pengen melanjutkan fakultas kedokteran di luar negeri, Australia itu sangat terbuka sekali. oke. Jadi hampir semua ya Pak ya, maksudnya semua ini ya bisa gitu kan. Dia apalagi Heeh. kan rankingnya Meliuk aja kemarin naik Hmm. ya ke ranking 14, terus UNSW sama USIT.
itu ranking naik ke 19. Jadi Jadi mereka gencar banget gitu ya, sampai rankingnya juga cepat naiknya juga. Gitu. iya, berarti kalau kayak begitu ya berarti kualitasnya ya jangan ditanyakan lagi ya Pak ya. Udah pasti paling top lah, bagus gitu kan. Iya. Oke, nah kalau misalnya eh, mereka kuliah ke Australia nih Pak, ya kan. Nah terus pengen nih betah nih di sana gitu. Bisa nggak sih Pak mereka kayak apa bisa mungkin lanjut S2 atau bahkan mereka bisa dapat tadi Pantau sempat singgung ya permanen residen gitu dan pekerjaan yang tetap gitu. Itu gimana Pak? Jadi Australia Mm-mm. juga ada kesempatan ya Bapak Ibu ya untuk melanjutkan kalau kita udah bahkan udah S2 bahkan S3 itu kita dapat working permitnya lebih Mm. lama seperti itu. Jadi bisa 4 tahun ya kalau Mm. S2, kalau S3 bahkan bisa 5 tahun Oh, itu. Jadi ini merupakan saya bilang opportunity yang sangat besar sekali. Ya apalagi gajinya juga di Australia juga sangat besar ya. Karena UMR mereka juga sangat tinggi. oke. Jadi punya peluang ya Pak ya, punya peluang besar gitu ya. Jadi manfaatkan nih teman-teman dan juga Bapak Ibu kalau misal kalian mau kuliah ke Australia gitu kan banyak peluang gitu yang bisa didapatkan di sana. Iya, kayak kemarin juga ada murid saya, dia eh, apa? Dia itu tadi berpikir mau kuliah di Hmm. luar, terus akhirnya dia call saya gitu ya, call saya Pak, ini anak saya pengen kuliah gitu ya, Hmm. nah terus food science ya Pak Egi, nah terus habis itu saya arahkan ke Queensland University, Oh, UQ, oke. itu food science-nya memang termasuk top di Australia, dan terus kita arahkan di BIM Hmm. untuk esai dan interviewnya, dan kemarin bulan Agustus kemarin anak itu dapat BIM sama UQ-nya. Dan Januari Oh, 2024 dia akan berangkat ke Australia. siap berangkat kuliah ke Siap sana ya Pak. berangkat. Luar biasa, mantap. Oke. Nah, terkait dengan itu pengurusan segala macam itu kita Bordaya bisa bantu ya Pak ya. Bisa bantu untuk pengurusan aplikasi dan lain sebagainya. Nah, mungkin untuk intake-nya Pak kalau misalnya ada nih teman-teman yang kelas 12 nih yang mau ambil ke sana gitu kan. Di bulan apa aja Pak eh, kan masing-masing univ sebenarnya beda ya Pak ya, tapi eh, secara ini aja general aja sih. Kalau Australia itu Mm-mm. bisa 2 sampai 3 kali intake ya. Oh, oke. Ya, kebanyakan yang top top univ itu 2 sampai 3 kali intake. Nah, karena musim panasnya mereka di bulan Mm. Januari Februari, ya pertama intake-nya mereka yaitu di summer program itu di bulan Januari Februari. Nah, tapi kalau di winter itu biasanya di bulan Juli seperti itu. Oke. Jadi Jadi sekali setahun bisa 2 kali intake. dua kali Tuh. setahun ya. Oke, jadi ya itu tadi ya tadi Pak Anton sudah jelaskan juga gitu persyaratannya apa aja. Bapak Ibu mungkin bisa dipersiapkan dari sekarang gitu ya Pak ya kalau Ya. misalnya mau apa lanjut ke sana gitu. Oke, mungkin terakhir kali ya Pak ya. Terakhir pertanyaan saya adalah eh, tips mungkin ya yang Pak Anton bisa berikan gitu untuk para orang tua gitu kan yang masih mungkin masih bingung gitu kan entah mau ambil ke sana kemana kemana gitu atau mungkin bahkan anaknya juga belum tahu gitu kan mau ngambil kampus di mana jurusan apa gitu Ya, gitu. jadi Mm-mm. kalau anak Bapak Ibu masih bingung, Bapak Ibu tinggal konsultasi aja ke tim konselor Wardaya Weekend, Mm-mm. yaitu di nomor 0812 1974 5858. Nanti tim Wardaya akan membantu Bapak Ibu, termasuk dari mapping, termasuk dari pengurusan aplikasi, dan itu tidak ada biaya apapun sama sekali. Jadi silakan nanti konsultasi, nanti kita akan Mm-mm. mappingkan semuanya sehingga anak Bapak Ibu yang terbaik dapat yang terbaik, universitas yang terbaik, dan tentu ya beasiswa ya, seperti itu. Oke Pak. Oke mungkin terakhir lagi satu kali lagi Pak ada pertanyaan dari Zoom ya. Dari Zoom atau dari YouTube ya. Izin bertanya Pak Anton untuk Mechanical Engineering universitasnya yang mana ya Pak? Terima kasih. Mechanical engineering yang salah satu yang top itu bisa ke UNSW, bisa ke MELU ya, itu termasuk yang top ya untuk jurusan mechanical engineering ya. Wah, Jadi USyd juga University of Sydney. Jadi sama Monash.
Itu bisa Oke, dicoba. Silakan. oke, Ya, jadi jadi nanti mm, Bapak Ibu tinggal call aja ke kami. Nanti kami akan arahkan, ya apalagi bisa dapat beasiswa Indonesia Maju atau apapun beasiswanya kan lumayan ya kalau potongan harga seperti itu. Beasiswa berupa potongan harga misalnya 20% gitu kan. Seperti itu. oke, ya. Jadi itu ya Bapak Ibu yang bertanya, semoga menjawab ya Pak Anton ya. Oke, baik. Mungkin itu saja dulu Pak. Sudah sangat jelas ya gitu. Pak Anton menjelaskan sangat runtut sekali gitu ya. Dan mungkin kalau Bapak Ibu yang belum apa sempat mendengarkan podcast ini, kalian bisa nanti lihat di YouTube kita gitu di media sosial kita gitu. Kita ada share di situ juga ya Pak Anton ya. Ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih banyak Pak Anton waktunya. Semoga sehat selalu Pak. Terima Malam. kasih Bapak Ibu dan siswa-siswi sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat sore.